Hi, how's it going, good learners? I hope you are always healthy and happy. Welcome to EnglishForAll.id. Pada kesempatan kali ini, good learners, kita akan belajar mengenai structure section on TOEFL test, khususnya bagian kalimat complex and compound. Oke, ayo kita mulai, good learners. Nah, kita tahu nih, good learners, dalam bahasa Inggris ini ada beberapa jenis kalimat. Nah, for example, ini ada suatu percakapan. Hi Gagan, do you want to take a course in EnglishForAll.id? Yeah, sure, Evie. I want to test my knowledge to make sure that I get high score on IELTS and TOEFL. Well, I want to do well too. I'm going to Australia as Bahasa Indonesia teacher this year, so I need to have a high score. Nah, dari kalimat tersebut, good learners, kita bisa lihat ya beragam kalimat yang tersedia, good learners, ya, dalam bahasa Inggris. Okay. Now, let's discuss about simple sentence, ya. Let's quickly recap about basic sentence. Nah, kira-kira nih, good learners, pada tahu nggak sih perbedaan antara simple dan compound sentence? Ya, simple sentence ini adalah kalimat ya biasanya hanya terdiri dari subject, verb, dan object, seperti itu. Dan kita bisa tahu nih, good learners, yang paling kecil itu dalam suatu kalimat ini harus mempunyai subject and verb, atau kita kenal sebagai clause atau klausa, seperti itu. For example, here ya. I like coffee. I is as a subject, like is as a verb, and then coffee as object. Seperti itu nih, good learners. Ini adalah simple sentence. Nah, sekarang kita lihat about compound sentence. Kira-kira gimana ya compound sentence? Nah, compound sentence ini adalah yang simple sentence tadi atau simple clause tadi disatukan nih, good learners, jadi satu kalimat. Itu yang dimaksud dengan compound sentence. Dan disatukannya itu biasanya dibentuk oleh conjunction seperti or, and, dan juga but. For example, ada dua kalimat nih, good learners. Ini adalah simple sentence nih, good learners. Ada I like tea and I like coffee. Kalau disatukan, ini jadi compound sentence. Caranya adalah dengan menggunakan salah satu conjunction di sini. For example, we use and ya. Nah, jadi I like tea and I like coffee. Nah, good learners, biasanya nih kalau compound sentence menggunakan conjunction ini harus setara. Maksudnya setara adalah di sini subject, verb, object. Dan juga ada subject, verb, object. Seperti itu, good learners. Nah, sekarang nih kita sudah tahu nih simple sentence seperti apa. Lalu compound sentence juga seperti apa. Nah, sekarang what is actually complex sentence? Kira-kira apa sih sebetulnya complex sentence? Nah, jadi good learners, complex sentence ini masih seperti compound nih, terdiri dari dua kalimat atau klausa. Tapi ini biasanya terdiri dari independent and dependent clause. Nah, seperti itu, good learners. Dan juga nih, good learners, bedanya dengan compound, kalau compound itu biasanya dua klausa saja. Tapi kalau complex ini bisa lebih dari dua, bisa 3 atau 4, seperti itu, 4 klausa. Dan biasanya bisa digabungkan antara compound dengan complex menjadi compound complex sentence. Seperti itu, good learners. Nah, selanjutnya we're talking about clauses. Nah, as we know, as I mentioned before, that clausa itu ada yang dinamakan dengan independent dan juga dependent clause. Nah, perbedaannya adalah, nah, sebelum kita mengenal perbedaannya, kita tahu bahwa clause ini adalah group of words ya, yang containing a subject and verb ya. Subject and verb yang paling kecil dari kalimat ini disebut oleh klausa, seperti itu. Nah, independent clause ini adalah subject and verb ya, atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya ini seperti ini, I studied for the test. Nah, ini kan independent, dia bisa berdiri sendiri. Nah, sedangkan dependent clause adalah sebaliknya, subject and verb atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. For example, diawali dengan although I was tired. Nah, biasanya ini kalimat seperti ini harus mengikuti kalimat independent, seperti itu. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal induk kalimat dan anak kalimat, seperti itu, good learners. Nah, lalu ada relative pronoun. Nah, biasanya relative untuk membentuk complex sentence ini biasanya dibutuhkan relative pronoun seperti who, whom, whomever,
whose, which, that, yang menjelaskan noun atau pronoun, seperti itu, good learners. Nah, talking about compound and complex sentence, itu tidak terlepas dari conjunction nih, good learners ya. Kita tahu tadi ada beberapa ya conjunction, ada or, but, terus ada and. Nah, ternyata ada beragam nih, good learners, conjunction itu. Ada disebut dengan coordinating conjunctions. Atau, nih kita singkat menjadi fanboys. Atau F for A, itu ada and. N itu nor, B, but. O itu or. Y it is yet. Dan S itu so. Nah, ini adalah coordinating conjunction ini, good learners. Lalu ada beberapa conjunctive adverb atau kata keterangan yang bisa menyambungkan kalimat jadi kompleks. For example, like however, therefore. Ini linking words ya, good learners, atau kata-kata penghubung seperti itu yang menghubungkan beberapa kalimat menjadi kompleks seperti itu. And then also there is subordinating conjunction seperti, nah, untuk membentuk dependent words atau dependent sentence nih, good learners, dependent clause. Itu ada because, although, since, while, when, unless. Nah, biasanya awal kalimat ini nggak bisa langsung seperti ini, good learners. Biasanya ini di kedua ya, dependent clause, bukan independent clause. Oke, untuk menjaga soal structure nih, good learners, here are some tips and tricks for you. Nah, untuk mencari tahu tadi, for example, simple sentence, also compound sentence, and complex sentence, yang paling penting adalah, good learners, biasanya dalam soal TOEFL ini harus lihat dulu verbnya. Lalu, good learners, kalian bisa analisa struktur kalimatnya. For example, kalau complex atau compound dengan verbnya, oh kira-kira yang kurangnya apa nih? Kalau verbnya ada, mungkin cari yang lain. Kalau verbnya tidak ada, berarti ya as number 2 ya, jawabannya adalah yang dibutuhkan adalah verb. Lalu ya, menentukan subjek itu dengan melihat verbnya, dan juga sebaliknya, menentukan verb dengan melihat subjeknya. Okay, I think that's all for today. For more videos, you can check our website and subscribe our channel, englishforall.id.